Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari Halal Center Indonesia. Ketemu lagi ya, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dan yang pastinya di acara Halal Center Indonesia di webinar kita pada sore hari ini ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menunggu kita dari tadi dan setia ya untuk nonton di Halal Center Indonesia. Nah, untuk di sore kali ini ya ada Triman Selo yang akan memandu acara pada sore hari ini ya di webinar kita yang akan ngebahas mengenai UMKM Go Digital atau kita bilang cara memulai bisnis startup ya. Nah, ini khususnya untuk para pelaku UMKM yang ada di rumah ya bisa untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Dan kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan atau akan ada speaker kita yaitu Mas Punco Sampurno ya. Dia adalah salah satu CEO dari Solusi Digital dari tahun 2017 sampai dengan sekarang dan juga CEO Amara Umroh dan Haji ya pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Nah, baik penasaran ya apa sih ya yang akan disampaikan atau materi apa yang akan disampaikan yang pastinya akan ngebahas mengenai digital ya, ngebahas mengenai dunia digital. Sekali lagi ya saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman yang baru aja gabung di channel YouTube Halal Center Indonesia. Dan langsung saja saya undang Mas Ponco Sampurno sebagai speaker kita pada sore hari ini. Selamat sore Selamat sore Mas. Mas Triman. Ya, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sehat, Harusnya kita jam 3 alhamdulillah. ya jadwalnya. Ini Tapi nggak setia apa-apa. kita nungguin Mas Ponco karena materi yang sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya mengenai digital ya, Digital, betul. khususnya para pelaku UMKM yang sekarang sedang mulai berkembang nih. Betul sekali. Gitu. Baik, silakan untuk Mas Ponco untuk presentasinya. Oke, Boleh duduk, boleh berdiri, silakan. duduk aja kali ya. Boleh, silakan. Biar nggak capek, kita duduk aja. Terima kasih Mas Triman. Mungkin CV saya mungkin perlu dibacakan nggak atau sudah langsung aja? Sudah langsung saja. Sudah langsung saja, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat peserta Halal Center Indonesia ya, HCI ya. Jadi memang sekarang itu eranya digital, kita semua sudah tahu. Jadi kalau misalnya bisa dibuka slide saya, slide-nya bisa ditampilkan. Jadi sebenarnya penting banget sekarang kita untuk mulai masuk ke digital. Karena mau tidak mau itu adalah sebuah kepastian gitu ya. Kita tidak lagi harus menjalankan bisnis UMKM kita dengan model yang konvensional. Karena secara tidak langsung dengan digital kita jauh lebih efektif, jauh lebih efisien dan jauh lebih ekonomis Mas Triman. Jadi pastinya akan lebih secara bisnis itu jauh lebih menguntungkan gitu ya. Next mungkin bisa dibuka. Nah, kadang-kadang kita sering salah ini ya, sering salah apa namanya UKM itu apa sih sebenarnya? Kadang-kadang banyak banget orang yang nggak mau berkecimpung di UKM karena rasanya lebih berat gitu ya, dan susah untuk jadi orang kaya kalau di UKM. Padahal sebenarnya tidak. Jadi banyak banget kepanjangan UKM, plesetan-plesetan yang saya sering dengar dari teman-teman nih yang berbisnis di UKM. Usaha kurang mujur, unit kegiatan mahasiswa, upayaku mendapatkanmu, yang sebenarnya adalah usaha kecil menengah gitu ya. Kalau diperhatikan, emang benar ya, UKM itu hanya sebatas menengah gitu, sebenarnya tidak juga gitu. Kalau diperhatikan banyak banget perusahaan besar yang dulunya adalah UKM. Jadi mereka benar-benar mulai dari kecil, rintisan kecil, kemudian menengah dan akhirnya jadi perusahaan besar dan kemudian go public, TBK gitu. Itu bisa dilihat contohnya seperti Bluebird, Mas Triman itu Bluebird itu dulunya adalah UKM gitu ya. Terus kemudian kita bisa pernah dengar retail yang mungkin sekarang sudah ada di mana-mana, setiap
1 kilometer, 2 kilometer selalu ada cabangnya gitu, itu Iya Alfamart benar. itu. Alfamart tuh dulu toko retail kelontong gitu ya. Tapi kenapa ya kalau kita perhatikan orang-orang yang berkecimpung di UKM yang kemudian besar itu rata-rata Chinese gitu. Kita harus terbuka masalah ini. Kenapa orang-orang lokal, orang-orang Indonesia sendiri tidak ada yang benar-benar bisa mengembangkan bisnis UKM mereka gitu ya. Ini pasti banyak banget masalahnya gitu, banyak banget alasannya gitu. Yang ingin saya ungkapkan di sini, sehingga digital itu adalah salah satu cara untuk kita dapat fair, adilan. Semua bisa punya peluang di industri digital ini. Sekarang kita buka toko, nggak perlu lagi investasi besar. Dulu kalau mau buka toko selalu mikirnya tuh sewa toko, barang modal, terus kemudian persediaan, ngatur pegawai, macam-macam. Sekarang kita buka toko cukup kok, buka akun saja gitu ya, rasanya tidak sulit gitu ya. Kita sudah buka toko dan toko itu banyak banget variasinya kalau kita misalnya buka si hijau, buka si orange gitu ya. Banyak banget kategorinya gitu ya. Next Mas. Kita harus tumbuh by digital. Saya membangun solusi digital dari tahun 2017, banyak banget mensupport UKM. Memang kadang-kadang UKM ini idenya gila-gila ya. Idenya luar biasa gitu. Kadang-kadang mereka pengen bikin aplikasi untuk menguasai dunia itu banyak banget gitu ya. Jadi ada UKM yang mereka pengen mengembangkan bisnis mereka bikin aplikasi, ada tiket nonton, ada pesawat terbang, ada kereta api dan lain sebagainya, bahkan sampai antrian gitu. Jadi semuanya itu ada di aplikasi itu. Jadi kita sebutnya aplikasi untuk menguasai dunia gitu. Sebenarnya aplikasi digital itu semakin fokus semakin bagus gitu ya. Kita perhatikan saja, di digital ini Anda harus fokus gitu sebagai UKM. Contoh, Gojek. Gojek itu saya rasa kalau mereka jualan tiket pesawat terbang, mereka nggak akan lebih sukses daripada Traveloka, bener nggak? Karena orang itu tetap punya positioning gitu di kepala mereka. Jadi istilahnya kalau di marketing itu TOM ya, top of mind. Jadi kalau kita kepikiran tiket pesawat ya kita kepikirannya Traveloka gitu ya. Bukan kita kemudian kepikiran beli di Shopee gitu. Walaupun Shopee berusaha jualan tiket pesawat. Tapi sepertinya tetap saja tidak bisa menggeser Traveloka atau tiket.com untuk tiket. Kalau kepikiran naik ojek daring gitu, ya kita kepikirannya hanya Gojek, Grab gitu ya. Kalau Traveloka kemudian bikin nih kendaraan daring, tetap aja nggak laku gitu ya. Jadi memang sebenarnya di kepala kita itu sebenarnya sudah ada mindset tentang suatu produk. Jadi seharusnya UKM itu mulai fokus untuk membangun sesuatu apa yang kemudian menjadi identitas mereka gitu ya. Itu yang benar-benar harus dilakukan untuk tumbuh di industri digital. Pertama kata kuncinya adalah fokus, Anda kuatnya di mana gitu. Jadi jangan pengen semuanya dikuasai, dibikin semua tapi nggak ada yang keren banget gitu. Lebih baik satu tapi keren banget gitu ya. Next Mas untuk PowerPoint-nya. Nah, gimana sih digitalnya kapan kita mulai? Digitalnya harusnya mulainya sekarang gitu. Kenapa harus mulai sekarang? Karena sekarang eranya sudah begitu. Yang kedua mudah, kita sangat mudah untuk bisa mendapatkan akses digital. Dulu tuh orang punya website kayaknya keren banget gitu ya. Iya. Sekarang udah biasa banget perusahaan tuh punya website, bahkan teman saya jualan pisang goreng aja punya website tuh gitu ya. Keripik gitu, kacang goreng itu punya website gitu. Jadi sudah gampang banget untuk bikin website 200.000, 300.000. Dulu mahal untuk bikin website karena teknologinya masih mahal. Sekarang teknologi itu sudah sangat murah loh. Server kita sudah bisa banyak banget punya pilihan. Dulu mungkin masih kepikiran hanya Amazon Web Service, AWS gitu, atau mungkin Alibaba, Cloud gitu ya. Sekarang sudah banyak Digital Ocean yang murah-murah banget gitu ya. Jadi intinya sekarang mudah dan murah. Makanya kenapa kita harus go digital untuk bisa mudah diakses oleh pasar. Next Mas. Caranya gimana? Yang paling gampang e-commerce lah seperti saya bilang tadi. Bikin akun saja gitu ya. Akun dirawat, kasih pelayanan bagus ke customer gitu. Insya Allah barang-barang Anda itu mudah kok untuk dibeli gitu oleh customer. Saya ini termasuk, kebetulan saya punya akun yang pro di si Ijo gitu ya. Itu karena apa? Karena tadi saya jual barang-barang itu kecil-kecil sih gitu ya. Tapi memang fokus kepada
kalau misalnya customer nanya segera direspon. Kalau kemudian barang sudah dipesan segera dikirim gitu ya. Jangan terlalu lama karena nanti itu mempengaruhi poin penilaian si aplikasi terhadap akun Anda gitu ya. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada customer, maka semakin kita mendapatkan prioritas untuk naik secara akun gitu. Jadi maksud saya adalah kita harus merawat sistem ini gitu. Itu kalau misalnya di e-commerce, sekarang sudah banyak banget e-commerce bermunculan, tapi tetap saja di benak kita itu kalau enggak hijau, biru, orange gitu ya. Pernah nggak sih kepikiran e-commerce warnanya merah gitu? Kayaknya belum ada ya. Jadi sepertinya memang sebenarnya masing-masing produk itu sudah punya identitas gitu ya. Terus yang kedua website gitu ya. Website ini penting ya sekarang karena masih ada kategori-kategori pasar yang memang lebih suka nyari di website. Misalnya dia butuh jasa perawatan AC misalnya untuk pembersihan AC dan lain sebagainya. Dia akan nyari di website. Dia nggak akan nyari di Tokped tuh gitu. Atau nyari dimanapun dia akan nyari di website. Dan website ini bagusnya adalah mereka bisa di empower gitu ya dengan SEO dan SEM yang saya tulis di bawah, Search Engine Optimization dan Search Engine Management gitu. Jadi website kita akan sangat mudah ditemukan, bisa jadi ranking 1 Google gitu dengan ads, bisa juga dengan organik. Organik itu mesti dibikin semacam kayak artikel-artikel sangkutan-sangkutan yang membahas tentang website kita. Misalnya website kita namanya jual tepung bawang misalnya gitu ya. Ya maka harus bikin artikel yang tulisannya jual tepung bawang ya intinya tuh mengaitkan dengan website kita. Itu secara organik itu nanti akan bisa tumbuh di halaman yang mudah ditemukan dan cenderung lebih awet dibandingkan kalau kita pakai ads. Ads itu beriklan ya. Ads itu beriklan dan itu mahal kalau di Google. Jadi penting sekali untuk melakukan dua hal itu di SEO dan SEM. Kebetulan Solusi Digital juga melakukan dua hal itu di SEO dan SEM. Kami melakukan sistem website untuk yang secara organik supaya mudah ditemukan. Jadi kalau ada orang nyari developer pembuatan website itu Solusi Digital insya Allah muncul loh di page 1. Paling enggak page 2 gitu ya kalau misalnya dicari gitu ya. Atau mungkin jasa pembuatan website itu paling banyak banget dicari orang. Jasa pembuatan aplikasi itu paling banyak dicari orang. Ya kita fokus ke kata-kata kunci itu gitu. Kita lakukan teknologi SEO dan SEM gitu. Next Mas. Nah, kembali lagi, gimana sih supaya UKM tumbuh? Ini sebenarnya kuncinya itu adalah kembali di mental gitu ya. Kalau kita perhatikan banyak banget, seperti saya bilang tadi di awal, kenapa sih UKM yang tumbuh itu kebanyakan orang Chinese gitu. Kita nggak bisa bohong ya. Ini kita nggak bicara sara, kita nggak bicara apapun, tapi coba perhatikan deh, toko oleh-oleh di seluruh Indonesia yang punya itu orang Chinese gitu. Benar. Benar nggak? Iya benar. Coba Bandeng Presto Juana, terus mau bakpia Jogja, mau apapun itu ya, yang sifatnya oleh-oleh nasional, itu pasti yang punya itu orang Chinese gitu. Karena apa? Karena mereka tuh passionate, Bapak dan Ibu-ibu. Passionate-nya gimana? Orang Chinese itu, misalnya sekarang jualan bakso, kemudian 1 hari tidak laku, 2 hari tidak laku, 3 hari tidak laku, mereka akan pertahankan jualan bakso itu sambil minta masukan dari customernya dan lain sebagainya. Kalian sering perhatikan nggak sih kalau misalnya kadang-kadang kita nemuin orang Chinese cuma jualan toko kelontong itu cuma isinya bola, terus kemudian permen-permen anak-anak gitu ya. Tapi mereka bertahan dengan bisnis itu. Itu karena apa? Karena mereka passionate Bu, Bapak dan Ibu-ibu, mereka passionate. Sedangkan beda sama kita. Kita ini Bu, jualan PMP 3 hari nggak laku, ganti menu, besok jualan soto. Soto 3 hari nggak laku, ganti menu lagi. Bagaimana mungkin kita bisa mengembangkan produk yang bagus gitu kalau kemudian caranya seperti itu. Makanya penting banget itu untuk melakukan passionate. Passionate ini penting karena apa ya, kalau di beberapa buku, kalau pernah misalnya baca Grit gitu ya, ada judul buku yang bagus, itu Grit, pengarangnya Angela Duckworth, itu ditulis begini, kamu boleh punya gift gitu ya, gift itu adalah apa ya, semacam kayak bakat gitu, kalau bahasa Indonesia itu bakat. Tapi bakat itu tidak akan pernah bisa melampaui passionate gitu. Passionate itu sesuatu yang membuat kita itu bisa melampaui batas kemampuan kita.
Karena kita tuh benar-benar suka, benar-benar mau mengerjakan itu gitu loh. Nah, itu saya rasa ada di culture-nya banyak orang Chinese. Mereka itu passionate kalau jualan, passionate kalau dagang, passionate kalau berbisnis gitu. Kalau kita ini enggak, kita ini setengah-setengah, kita ngeliat hasil gimana kan. Gitu ya. Jadi memang ini pengaruh besar banget kepada bisnis UKM di Indonesia. Nah, Angela Duckworth tuh menuliskan begini, kalau kalian punya gift, bakat, tidak akan pernah melampaui passionate, karena kita bisa lihat begini, real contohnya ya, misalnya contohnya ada di sepak bola lah. Lionel Messi itu gift, dia itu berbakat, dari lahir, genetik semuanya itu memang keluarga pemain bola gitu. Itu gift, bakat. Maka kakinya, otot kakinya, semua yang ada di badannya itu adalah bakatnya pemain bola gitu. Tapi Cristiano Ronaldo itu tidak. Cristiano Ronaldo itu orang yang anak yang benar-benar suka bola, passionate main bola, dan dia tidak punya genetik pemain bola gitu. Di buku itu dibahas gitu. Tapi karena si Cristiano Ronaldo ini adalah passionate, dia ngitung kalau Lionel Messi latihan 1 hari sekitar 6 jam, maka Cristiano Ronaldo akan berlatih 10 jam gitu. Dia akan berlatih supaya lebih besar lagi, lebih lama lagi dibandingkan Lionel Messi supaya bisa melampaui gift-nya. Dan itu terbukti ya. Ballon d'Or-nya Cristiano Ronaldo itu jauh lebih banyak dibandingkan Lionel Messi gitu. Jadi kalau kita melakukan passion itu kita suka gitu. Jadi kita akan terus-menerus bersemangat melakukan itu. Yang kedua, delivery gitu. Delivery ini bagaimana kita menyampaikannya kepada customer gitu. Kita punya produk, misalnya kita punya produk cilok atau bakso atau apapun itulah. Kita passionate untuk jualan itu. Passionate untuk terus awet di situ mempertahankan jualan itu, dan kemudian kita juga harus mempunyai kemampuan delivery yang bagus. Delivery itu maksudnya citra rasanya juga harus dijaga, service pelayanannya kepada customer juga harus dijaga. Ini mempengaruhi banget bagaimana UKM untuk tumbuh gitu ya. Jadi percuma produk kita enak, produk kita menarik, tapi kalau kemudian delivery-nya juga nggak bagus, itu akan sangat bermasalah. Nah ini satu lagi permasalahan UKM di Indonesia. UKM di Indonesia ini pengen cepat kaya Bapak dan Ibu-Ibu. Bener loh itu. Dan ini permasalahan semua pengusaha kok. Pengusaha itu kalau ditanya sama orang, apa kerjaan kamu? Pengusaha gitu. Itu seolah dia harus tampil kaya gitu. Dan itu tuh penyakit sebenarnya. Enggak ada loh pengusaha itu yang tidak melalui proses yang berdarah-darah, bertahap-tahap. Jadi kalau misalnya cerita secara historical backflash balik ke belakang, saya dulu ASN gitu. Saya dulu pegawai negeri gitu. Saya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian saya kuliah di UI gitu. Saya dulu ASN, saya di Departemen Keuangan, saya di Badan Pemeriksa Keuangan terakhir. Saya resign dan membangun solusi digital gitu ya. Jadi saat saya berbisnis itu saya merasakan bahwa kalau saya pengen cepat kaya, pengen kelihatan teman-teman nih, oh teman-teman yang ASN kan udah keren-keren tuh, naik mobilnya udah keren-keren, sudah sekolahnya, kuliahnya di luar negeri gitu ya. Pasti mereka akan nanya, Ponco, kamu sekarang udah seperti apa gitu. Kalau kita punya penyakit nih, pengen cepat kaya, ini pengen tampil kaya, itu akan membuat kita makin kesulitan kalau di bisnis. Bisnis itu jangan dibayangkan begini ya, kita yang menikmatinya gitu. Bisnis itu harus dibayangkan bahwa yang menikmati itu bisa anak, bisa cucu gitu. Makanya kita perhatikan deh orang Chinese tuh. Kalau misalnya punya toko oleh-oleh generasi keberapa sih? Generasi ketiga, generasi keempat. Dulu generasi satunya mungkin berdarah-darah gitu. Contoh bolu meranti di Medan itu, yang setiap hari penjualannya bisa sampai 5.000 piece gitu. Dulu berapa generasi dia ngebangun bolu, jualan bolu, ngetes, coba rasa, dibagi gratis-gratis, ditolakin orang. Ya, jadi memang segala sesuatu tuh harus bertahap, dan permasalahan UKM, permasalahan bisnis adalah saat ditanya, udah bisnis ya? Udah, berarti harus cepat kaya, harus kelihatan kaya. Sebenarnya enggak perlu begitu. Dan kita tidak dituntut loh untuk tampil kaya, kita dituntut untuk tampil sederhana, tapi sebenarnya kaya sebenarnya. Kalau bisnis itu begitu ya. Kita belilah sesuatu yang seperlunya saja. Karena jaga-jaga, karena bisnis ini banyak banget faktor-faktor yang tidak menentu. Jadi lebih baik kita saving, kita keep buat sesuatu yang sifatnya nanti insidental atau mendadak tiba-tiba ada permasalahan yang muncul sehingga bisa dihadapi gitu ya. Tapi kalau sudah pengen cepat kaya ini pengen tampil beli mobil bagus, pengen beli handphone yang keren,
ya sudah selesai. Capital flow-nya langsung berantakan tuh kalau misalnya ada apa-apa. Gitu ya, jadi ini permasalahan mental nih. Kita satu sisi tidak passionate, kita kebiasaan ngegampangin proses delivery di UKM. Dan yang ketiga kita kebanyakan pengen cepat kaya. Ini permasalahan-permasalahan UKM nih. Sehingga apa masalahnya? Ya akhirnya sulit untuk melakukan apapun gitu. Jadi ya UKM nanti kembali ke tadi, usaha kurang manjur, macam-macam itu. Jadi apa? Nggak ada kita bangga, jadi UKM itu nggak ada bangganya. Gitu. Tapi kalau diperhatikan memang coba perhatikan deh, Alfamart, Bluebird, Kemcik gitu. Ya Bob Sadino itu memang Chinese sebenarnya namanya aja Bob Sadino gitu. Kemcik itu kan dulu jualan fried chicken itu. Sekarang bisa luar biasa. Terus kemudian Alfamart, toko retail tradisional. Bluebird mulai dari generasi pertama, sekarang generasi keempat yang megang. Jadi semuanya proses, by proses. Kecil, 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 pelan. Avian Paint, kalau misalnya tahu, sekarang udah generasi kedua gitu ya. Generasi ketiga yang megang. Gak ada tuh yang benar-benar langsung generasi satu yang langsung kaya gitu. Jadi gak ada gitu loh. Bisa diperhatiin gak model bisnis di orang-orang Chinese itu. Kelihatannya seperti itu gitu ya. Jadi hilangkanlah penyakit pengen cepat kaya ini, kelihatan kaya ini penyakit ya. Jadi terlalu memperhatikan domain masyarakat nih. Dan ingin menonjolkan sesuatu dengan segera gitu ya. Sabar, sabar, bertahan, lebih baik sederhana saja gitu ya. Oke, next. Waktu kita 1 jam ya, makasih. Saya ngutip kata-katanya Jack Ma, entrepreneurs itu modalnya cuma optimis gitu ya. Kalau kita nggak optimis ya itu kita bermasalah gitu. Jadi sekarang kita ginilah, UKM ini ya modalnya terbatas gitu ya. Terus kemudian akses pasarnya juga masih dibangun. Kemampuan pengetahuannya juga terbatas. Kebanyakan karena mulai dari kecil ya. Tapi mereka nggak punya rasa optimis tuh. Terus apa yang bisa dibanggain gitu ya? Apa gitu. Jadi penting banget nih Jack Ma memulai Alibaba dulu seperti apa. Jadi penting untuk memiliki rasa optimis dalam membangun UKM atau bisnis gitu ya. Digital adalah satu jalan yang niscaya harus ditempuh. Dan itu sangat penting adalah mengerjakan itu dengan segera. Teknologinya sekarang mumpung murah. Dan marketnya sudah kecenderungan ke sana. Sekarang nggak ada tuh orang bener-bener belanja, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti ngerasain. Kalau misalnya lagi belanja, masuk ke toko nih, saya pengen beli ini ya. Tapi pasti pengen lihat di Tokped harganya berapa sih? Pernah nggak ngerasain begitu? Karena kadang-kadang secara tidak langsung, kita itu merasa bahwa harga di online tuh jauh lebih murah gitu. Dibandingin toko gitu, karena toko pasti mikirin tentang karyawan, mikirin beban sewa gitu ya. Jadi secara otomatis mereka harus mendongkrak harga supaya secara bisnis itu usual gitu, masuk gitu ya. Kira-kira begitu sih kalau materi dari saya, Mas Triman, waktu kita sejam, Iya. makasih banyak. Baik, terima kasih buat Mas Puncu. Boleh kasih tepuk tangan ya. Wah, ini materi yang sangat bermanfaat. Tapi sebelum saya lemparkan pertanyaan untuk teman-teman yang ada di sini juga yang ada di rumah, saya mau tanya dulu nih ya. Kalau tadi kan ngomongin soal identitas ya, bahwasanya kalau misalnya kita mau pergi naik pesawat gitu kan, udah pasti e-commerce yang satu gitu kan, atau kita pun mau pesen mau belanja gitu. Ada beberapa e-commerce yang sudah melekat di dalam pikiran kita gitu. Nah, untuk di UKM sendiri gitu kan, ada beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk menjual barang gitu. Salah satunya sosial media banyak nih, ada Instagram, kemudian sekarang yang lagi naik daun itu, yang lagi hits itu adalah TikTok gitu kan. Apakah kita harus menggunakan atau memanfaatkan semua platform yang sosial media atau e-commerce, atau kita hanya fokus pada satu saja, begitu? Baik, oke. Jadi begini teman-teman, kita untuk menentukan platform itu harus melihat kepada produk kita. Jadi tergantung kepada produk kita, karena kalau kita bicara marketing, segmenting, targeting, positioning itu penting. Jadi kalau kita sudah punya produk, kita mikir kalau marketnya ibu-ibu, ya pasti masuknya ke si orange gitu. Karena ibu-ibu itu mayoritas adalah pengguna orange.
Kalau marketnya bapak-bapak pasti ke si hijau gitu. Karena mayoritas bapak-bapak lebih nyaman pakai UI UX-nya isi hijau gitu. Jadi misalnya kita ngejualnya adalah produk make up, masukin si hijau, pasti penjualannya tidak lebih baik daripada si orange gitu. Karena memang segmenting itu sudah jelas gitu ya. Jadi kita bisa mencoba beberapa platform sambil kita uji coba ya. Tidak ada masalah dengan itu, tapi pada akhirnya nanti kita harus fokus kepada platform mana yang kita ingin kembangkan. Karena kalau misalnya harus mendistribusi ke banyak platform, contoh, nanti ujung-ujungnya adalah kembali ke service tadi. Ternyata banyak platform yang kita pegang nih, harga kita nggak update. Ya misalnya ya, jumlah stok kita nggak update. Ujung-ujungnya customer kecewa, ngapain gitu. Mending kita fokus ke satu platform yang kita setelah kita uji coba, oh ternyata segmen produk saya itu ke si hijau deh. Ya udah saya fokus aja ke si hijau gitu. Yang lain ditinggalin aja. Jadi semua pegawai, semua resources yang terlibat itu fokus untuk produksi hijau gitu ya. Stoknya selalu terupdate, harganya selalu kompetitif, ngelihat juga harga pasar di sekarang perkembangan seperti apa sih, sudah ada diskon belum, trennya berubah enggak gitu ya. Baru kita fokus gitu. Tapi kalau kemudian terlalu banyak platform yang diurus, ujung-ujungnya adalah nggak fokus, pasti berantakan juga gitu. So kuncinya adalah yang pertama perhatikan produkmu. Yang kedua adalah pilih channel yang paling sesuai. Melihat tadi segmenting, targeting, dan positioning. Kita mau dianggap sebagai produknya seperti apa. Yang ketiga, pada akhirnya kita harus fokus. Pilih yang mana gitu. Gitu Mas Triman. Jadi jawabannya seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi ya, bukan cuman kita ngikutin tren semuanya bisa kita ikutin, tapi sebenarnya adalah bagaimana target marketnya sendiri ya, marketnya sendiri, dan juga kalau bisa emang lebih fokus ya. Kalau kita masih dibilang hanya beberapa karyawan atau kita yang lagi ngerjain sendiri ya, takutnya jadi malah kewalahan. Baik, nah ada lagi mungkin pertanyaan saya nih mengenai UMKM ya, khususnya untuk mereka nih, modal yang paling utama untuk terjun ke digital, itu seperti apa, Mas? Oke. Modal utama untuk terjun ke digital pastinya adalah tekad ya. Gini loh, kebanyakan dari kita itu cuman setengah-setengah gitu. Jadi sembari nunggu pengumuman CPNS, maka kita buka bakso, jualan cilok, jualan. Nah itu apa ya? Itu nggak punya tekad gitu. Itu hanya sembari gitu. Ya kita tidak akan pernah besar di situ gitu ya. Jadi modal utamanya itu tekad. Saya tidak pernah bilang di bisnis itu modal utamanya itu uang. Serius, bisnis itu uang nih ya, sekali lagi bold ya, bold tebal quote nih. Bisnis itu, uang itu adalah nomor 72 sebagai modal. Modal utamanya kita adalah tekad, mental kita, mentalitas kita. Ya. Jadi masuk ke UKM itu ya memang karena pengen bisnis, pengen jadi entrepreneur, pengen bikin karya, pengen menghasilkan sesuatu, pengen punya usaha yang diwariskan, itu niatnya harus begitu gitu ya. Tapi kalau niatnya hanya sembari nunggu proses A, proses B, proses C, ya nggak akan pernah berhasil gitu. Modal utama UKM adalah semangat, tekad, dan serius bahwa ingin mengerjakan ini dengan totalitas. Itu modal utama, nomor satu itu. Uang 72, ingat ya, masih ada 71 lainnya faktor pertemanan, persahabatan, integritas, dan lain sebagainya itu penting. Itu beberapa faktor yang lainnya, tapi nomor satu adalah semangat, tekad untuk membangun bisnis usaha yang nantinya bisa diwariskan. Itu menurut saya Mas Triman. Oke, nah yang pasti tadi tekad ya, tekad yang paling utama ya. Modal uang itu 72. Nah, mengenai untuk ini ya, mengenai agar brand kita itu diingat gitu sama customer atau halayak ramai. Nah, itu hal apa yang harus dilakukan nih untuk membangun brand yang dari yang kecil sampai besar nih, begitu. Oke, kalau kalau brand itu memang ada hukum palu gadanya ya, palu besi lah. Hukum palu besi itu adalah hukum yang tidak bisa kita langgar.
Jadi produk itu untuk sampai fase dibeli orang, itu dia harus dikenal. Ya. Jadi harus dikenal dulu. Maka kewajiban produk baru adalah memperkenalkan diri. Itu hukum palu besi nomor 1. Ya, yang kedua adalah disukai gitu. Dikenal, disukai, kemudian baru dibeli oleh customer. Fasenya begitu gitu. Jadi nggak mungkin ada produk, nggak dikenal, nggak disukai, dibeli sama orang. Kecuali itu produk kayaknya nggak masuk akal, misalnya murah banget gitu. Itu mungkin itu customernya sudah main di taraf emosional tuh. Dan customer dalam taraf emosional tuh nggak akan jadi pelanggan Anda gitu. Kalau beli produk Anda ya kalau karena ada diskon saja gitu. Tapi kalau customer dalam taraf yang logis gitu ya, karena dia kenal, dia sudah merasakan, dia suka, testimoninya banyak, akhirnya dia beli. Ternyata sesuai harapan. Itu adalah akan jadi potensi customer yang setia, loyal dan akan buy back, terus akan beli terus. Akan datang kembali gitu ya. Jadi itu, jadi produk salah satu syaratnya adalah bagaimana sih supaya brandingnya naik? Ya memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri kepada sebanyak mungkin orang, kemudian berusaha untuk disukai. Tadi dengan proses delivery yang bagus. Customer service-nya responnya cepat gitu ya. Kemudian kalau ada promo update, produk tidak pernah ada kosong dan lain sebagainya. Itu penting, akan disukai. Potensi orang untuk beli lebih besar dibandingkan yang tidak seperti itu gitu ya. Dikenal, disukai, pasti dibeli. Insya Allah begitu, hukum palu besinya begitu. Gitu ya, Mas Triman. Ya, jadi selain yang paling penting, ya, yang paling utama biar nggak kecewa ya emang benar-benar produknya bagus ya. Betul Ketika sekali. strategi marketingnya atau rebrandingnya bagus, tapi kalau misalnya produknya juga tidak bagus ya, bakalan kecewa begitu ya. Betul, betul. Oke, baik. Ini sepertinya di sini ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Boleh. Pertanyaan yang keren ya, kalau nggak keren nggak saya jawab. Oke, silakan Bu, silakan. Pak Ponco, tadi saya dengar Bapak itu bilang katanya harus pilih antara hijau, orange atau merah. Ya. Ada pilihan tadi kata Pak Ponco antara hijau, merah, dan orange. Betul. Kalau saya sendiri punya pandangan si hijau itu lebih ke gentleman. Oke, betul. Oke. Sementara si orange itu untuk ladies. Oke. Tapi bagaimana sementara produk saya itu adalah di fashion. Kalau untuk ketertarikan, mungkin saya sebagai ladies mau juga ke si hijau tadi, Pak Ponco. Karena tadi saya mau untung, kata Pak Ponco tadi kan servisnya, delivery dan lain-lainnya. Mungkin nggak kira-kira saya bisa masuk pasar dan gimana cara trik saya bahwa fashion itu bisa ada di hijau itu tadi. Oke. Udah Baik. itu aja Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya Terima kasih. Silakan, Mas Mojo. dari Mbak siapa tadi? Mbak Fri. Mbak Fri, oke Mbak Fri. Terima kasih Mbak Fri. Mbak Fri sebenarnya tidak menutup peluang kita masuk ke channel apapun gitu ya. Tapi kan memang sebenarnya di benak kita itu sudah tahu bahwa feminis itu akan milih si orange gitu ya. Gentleman akan milih si hijau gitu. Karena mereka sebenarnya bermain secara psikologi di promo, free ongkir. Kadang ibu-ibu ini beli tempe saja selisih 500 perak dia bisa tuh ambil jauh. Dia nggak hitung tuh biaya transportasi gitu ya. Jadi memang si Orange tuh bermain seperti itu gitu. Free ongkir dan lain sebagainya, promo-promo feminis gitu ya. Jadi menarik. Apakah mungkin berkembang di si hijau? Karena kita sudah tahu sebenarnya segmen gentleman banyak di sana gitu. Mungkin sekali dengan satu catatan bahwa harus sacrifice juga untuk dipilih market. Secara tidak langsung kalau memang sudah tahu misalnya sudah kenal, tadi kan dikenal, disukai kemudian akan dibeli. Sudah kenal nih, oh saya pernah ngelihat produk ini di Orange gitu.
Kemudian tiba-tiba dia buka di si hijau. Ternyata di si hijau dia ada gitu ya. Maka dia akan melihat pasti kembali keputusan pembelian adalah kepada harga. Kalau Anda bukan loyalty customer, itu pasti kembali mereka. Dia akan lihat promonya lebih bagus mana sih? Si hijau sama si orange nih gitu ya. Kalau misalnya bagusan si hijau, barangnya sama kok. Ya saya akan lebih milih ke si hijau gitu ya. Secara tidak langsung gitu. Jadi intinya adalah kembali kepada 5P itu tadi. Promotion salah satunya. Jadi ya itu kita ngasih promo karena kita pengen memperkenalkan diri ke si hijau. Gitu ya kasih promo yang bagus gitu. Supaya lebih menarik daripada si orange. Mungkin banget marketnya untuk ngambil di si hijau. Kira-kira gitu kalau menurut saya ya. Terima kasih. Oke. Sudah puas dengan pertanyaannya, jawabannya atau ada pertanyaan lagi? Puas ya. Mbak Vini bagaimana, ada pertanyaan? Sama pertanyaannya ya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya mengenai ini, kalau digital udah pasti berhubungan dengan internet ya, dengan internet. Bagaimana kita itu bisa ini ya, maksudnya tahu gitu target kita itu, oh ternyata gitu kan, ternyata tadi ibu-ibu gitu, ternyata bapak-bapak gitu. Dari mana kita bisa mengenal atau kita tahu target market kita melalui e-commerce tersebut gitu. Oke, kita tidak bisa sempurna mengambil kesimpulan terhadap produk, nggak bisa sempurna. Ide, gagasan, produk itu diujinya di lapangan. Jadi memang harus diuji gitu ya. Jadi nggak bisa kita bicara, oh saya akan bikin produk begitu sempurna baru saya lepas ke pasar. Ya itu akan terlalu lama, lebih baik diuji saja di pasar. Diuji, dimulai dijual, mulai dikerjakan, lihat responnya. Nanti berikutnya adalah pengembangan itu penting banget gitu. Lakukan pengembangan ternyata trennya berubah, ya sudah kita lakukan perubahan yang intinya produknya mengikuti tren begitu. Jadi lebih baik nggak usah terlalu rumit memikirkan tentang produk apa sih yang market mau gitu. Nggak usah, kita punya produk yakin lempar saja ke pasar. Jangan menunggu, karena waktunya jalan terus. Nanti pasar itu yang akan memberikan masukan, memberikan input supaya produk kita berkembang gitu ya. Saya yakin beberapa teman-teman UKM juga melakukan itu. Oh, dia bikin keripik pisang. Keripik pisangnya biasanya rasanya original. Ternyata banyak banget yang ngasih advice bikin pedes dong, makanya dia bikin versi balado gitu ya. Jadi silakan pasar nanti akan beri masukan dan itu akan membuat produk kita terus-menerus berkembang. Gitu Mas Triman. Jadi lakukan saja, lepas dulu, jangan terlalu banyak mikir, bisnis itu dimulai, bukan dihitung gitu ya. Kira-kira begitu, terima kasih. Oke, tapi kadang-kadang kita juga ada yang berpikir kalau misalnya masukan itu jadinya komplain seperti itu ya. Kayak misalnya mungkin ada saran ya, ada saran mengenai itu tadi sesekali buat dong rasa yang balado, yang pedas misalnya kayak gitu kan. Kadang ada beberapa yang menganggap bahwasanya itu adalah komplain. Seperti mungkin hanya kalimatnya saja. Kenapa sih nggak ada yang rasa balado gitu kan? Kenapa cuman si ini gitu? Itu bagaimana untuk menanggapi netizen-netizen ya Netizen julid ya. Netizen julid nih. Apa aja yang dibuat salah gitu kan? Gitu. Ini pentingnya seorang entrepreneur atau wirausaha itu untuk open mind ya. Pemikirannya terbuka, jadi tidak seperti payung gitu tertutup. Pikirannya harus terbuka. Jadi percayalah, customer yang paling peduli sama kita adalah customer yang selalu komplain gitu. Percayalah. Tapi jangan, kebanyakan mindset kita adalah saat dikomplain nih orang bermasalah nih customer gitu. Orang kalau tidak peduli sama kita, customer tidak peduli sama kita, dia nggak akan komplain. Besok dia nggak beli lagi gitu. Udah itu aja, itu orang nggak akan peduli gitu. Tapi kalau customer yang masih peduli sama kita, Mbak, kok rasanya kurang begini sih, Mas, kok rasanya kurang begitu sih. Itu berarti dia adalah customer yang peduli sama kita. Karena dia memberikan input gitu ya. Jadi bisa membuat kita terus-menerus berkembang. Jadi buat saya pikirannya harus terbuka, entrepreneur harus terbuka,
julid-julid itu biasa saja gitu ya. Kadang-kadang itu hanya tes mental saja, jadi kita hadapi saja dengan berbesar hati gitu ya, dan kita selesaikan gitu. Kira-kira begitu sih kalau pertanyaan terkait itu. Ada Iya. pertanyaan silakan. Baik. Nah, itu tadi ya, yang penting mental harus dikuatkan nih gitu. Mental harus dikuatkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen antara ngasih pendapat dan juga komplain gitu. Karena bisa jadi kalaupun ada satu komplain, mungkin kita beranggapan cuma satu gitu. Kadang kita juga berpikir bakalan satu ini sebenarnya juga mewakili semuanya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang sama gitu kan, yang tidak mengungkapkan terus kabur gitu loh, gitu ya. Itu jadi mungkin bisa dievaluasi juga ya, Mas. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi nih sepertinya. Silakan. Oke, saya tertarik banget ya. Maksudnya ketika ya baru kali ini saya langsung bertanya gitu kan. Kemarin-kemarin kan saya kan cuma jadi penonton diem aja saya liatin. Tapi kok kali ini saya ada rasa yang pengen saya tanyakan gitu kan. Nggak biasa-biasa saya kayak gini juga gitu kan. Iya, bukan tes mental ya gitu kan. Bukan. Jadi gini, Pak Ponco ya. Kalau misalkan tadi Pak Ponco bilang tentang budget, lalu tentang modal juga, lalu packaging juga. Tapi harus ada satu Pak Ponco yang harus kita renungkan juga, masalah keberuntungan. Nah, kita nggak pernah tahu nih masalah keberuntungan kita gitu kan. Modal udah oke, packaging oke, pokoknya pemasaran oke, tapi kita nggak beruntung. Nah, ini sesuatu yang harus kita pikirkan juga gitu Pak Ponco ya. Nah, saya mau tanya sama Pak Ponco, bagaimana nih kalau misalkan keberuntungan kita tidak beruntung? Artinya kita udah mengeluarkan modal, ya kan? Modal udah besar di segala macam, kita udah yakin nih, oke kita udah jalan nih segala macam, tapi tiba-tiba kita nggak beruntung. Nah ini mental-mental kayak gini kita harus bangkitkan gitu loh Pak Ponco ya. Nah silakan Pak Ponco untuk memberikan argumen. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini quote tebal nih, ya. Jadi biar teman-teman yang nonton juga ngerti gitu. Ya. Percayalah bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Percayalah, ya. Orang yang sukses itu pasti lebih banyak gagalnya daripada orang gagal. Percaya nggak itu? Jadi dulu saya pernah ikut namanya Entrepreneur University. Itu universitas pendidikan untuk membuat orang tuh berubah mindset dari model kakek nenek kita yang mendesain kita jadi ASN gitu. Makanya saya dulu kuliah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tiba-tiba masuk ke Entrepreneur University itu kayak dirubah 180 derajat gitu ya. Jadi ternyata di hidup kita, di Entrepreneur University itu diajarkan begini. Di hidup kita, itu kita punya jatah gagal namanya. Nah, permasalahannya adalah kita nggak tahu berapa jatah gagal kita dalam hidup. Misalnya nih, buka usaha A gagal, buka usaha B gagal, buka usaha C gagal. Jatahnya sebenarnya sudah habis nih. Kalau dia mau buka lagi usaha D, pasti berhasil, insya Allah berhasil. Tapi karena dia tidak punya semangat, terus kemudian cepat putus asa, usahanya tidak maksimal, dia berhenti tuh di C. Padahal D itu jatahnya harusnya sudah berhasil, karena jatah gagalnya sudah habis gitu. Itu di Entrepreneur University diajarin begitu. Gitu. Jadi kalau dihitung, Pak Ponco berapa kali sih bikin perusahaan? Banyak banget gitu. Jadi banyak banget, jadi coba lagi terus ngabisin jatah gagal kita gitu. Nah jangan sampai, ya sudahlah banyak banget sejarah mengungkapkan itu. Kolonel Sanders, pendiri KFC yang sekarang setiap jam buka satu cabang di seluruh dunia, 3 jam buka satu cabang di seluruh dunia. Berapa kali sih dia menyodorkan resep Kentucky Fried Chicken itu ke restoran-restoran dan ditolak? 100-an kali lebih gitu. Tapi dia nggak berhenti. Mungkin kalau dia berhenti di percobaan ke 97, nggak ada tuh KFC sekarang, Kentucky Fried Chicken gitu ya. Jadi percayalah bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha gitu ya. Beruntung tidak beruntung itu Allah yang punya kuasa. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa menentukan. Yang bisa kita lakukan adalah usaha. Usaha.
gagal coba lagi, gagal bangun lagi, gagal jatuh lagi gitu loh. Coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu. Percayalah tadi, jadi habisin jatah gagal kita gitu ya. Dan nanti akan ada masanya di mana kita berhasil dan kita lupa tuh. Tadi itu, orang sukses itu jauh lebih banyak gagalnya daripada orang gagal. Percayalah itu. Gitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya juga dan juga jawabannya dari Mas Ponco ya. Ini seperti pertanyaannya sangat berat ya. Oke, nah yang paling penting untuk ngejalanin semua ini ya itu harus konsisten ya Mas ya. Kalau harus fokus dan konsisten. Oke, terima kasih dan ini pesan-pesan terakhir untuk para UMKM yang ada di rumah dan juga yang ada di Halal Center Indonesia ya, yang ingin mengawali untuk masuk ke dunia digital. Nih pesan-pesannya dari Mas Ponco, boleh? Oke, jadi semua era itu ada masanya gitu ya. Jadi suatu hari era digital ini mungkin juga berakhir gitu ya. Bukan tidak mungkin gitu. Saya selalu baca Bloomberg gitu ya, kajian-kajian di luar negeri itu selalu bilang bahwa kita tuh suatu hari mungkin banget balik ke hal-hal yang sifatnya konvensional. Ya. Contoh produk, dulu kayaknya tuh punya Nokia 3310 itu kecil gitu ya. Itu keren banget. Sekarang kita sudah pakai tablet yang gede-gede itu, bangga gitu ya. Handphone sekarang berapa inci coba? Gede-gede banget gitu Samsung itu, ya kan? Dulu handphone tuh kecil-kecil, nanti akan ada masanya tuh kita ngincer lagi handphone kecil. Berputar terus seperti itu. Jadi produk juga berputar seperti itu, trennya berputar. Termasuk juga era. Jadi sekarang kita lebih senang main sosial media. Sekarang tidak ada lagi, pernah gak sih sekarang dapat ucapan Idul Fitri dari pos gitu ya. Udah gak ada sekarang ucapan Idul Fitri di WhatsApp gitu ya, dikirimkan di WhatsApp udah gitu copy paste lagi jadi. Jadi nothing special. Suatu hari saya percaya ya, kalau kajian-kajian di Bloomberg gitu ya, terus kemudian jurnal-jurnal internasional selalu bilang bahwa kita bisa mungkin balik ke konvensional. Siapa yang bisa menghabisi era digital? Hoax ternyata. Jadi orang itu sudah tidak percaya apa yang beredar di dunia digital karena hoax gitu. Jadi mereka akan mulai mencari berita-berita yang valid gitu dan lain sebagainya. Pertemuan-pertemuan kumpul-kumpul di pos ronda itu mungkin sekali terjadi. Dan tidak ada lagi orang kumpul main HP gitu. HP sudah mulai ditinggalkan karena digital. Nah, jadi pesan-pesan untuk UMKM sekarang ada eranya adalah era digital. Maka berkecimpunglah di era itu. Mumpung teknologinya murah. Gitu ya. Teknologinya murah, marketnya hype di situ. Dan semua berpikiran ke arah itu. Harus diambil kesempatan sekarang. Jadi jangan menunda lagi, masanya masih ada, segera ambil keuntungan. Kalau masanya berubah, kita juga harus ikut menyesuaikan diri. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Triwan. Baik, terima kasih buat Mas Ponco ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang semua yang sudah setia untuk nontonin live-nya ya di Halal Center Indonesia di channel YouTube dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya ya. Terima kasih Mas Ponco, terima kasih. Semoga sukses selalu. Silakan untuk kembali ke tempat. Nah, itu dia sangat bermanfaat sekali ya. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton di channel YouTube Halal Center Indonesia ya. Karena emang sekarang era digital, apa salahnya kita langsung ikutin tren yang ada sekarang ya untuk memanfaatkan di era digital pastinya. Karena emang semuanya serba canggih, semua orang punya smartphone gitu kan. Nah itu dia. Baik, terima kasih juga untuk semuanya. Waktunya Selo juga harus pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.